Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya untuk chapter 2 dari buku Hongren, yaitu tentang Introduction to Cost Terms and Purposes. Jadi untuk video kali ini saya pun juga akan membaginya menjadi dua part, yaitu part 1 dan part 2, karena untuk pembahasan di chapter 2 ini cukup panjang, sehingga akan saya bagi menjadi dua video. Oke, langsung saja untuk chapter 2 ini, seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya, chapter 2 ini akan menjelaskan tentang istilah-istilah apa saja sih yang akan muncul nanti di cost accounting. Dan ini sangat penting untuk teman-teman dapat difahami karena kedepannya istilah-istilah ini akan digunakan secara terus-menerus pada pembahasan di konsep-konsep cost accounting selanjutnya. Begitu juga nanti ketika teman-teman mulai mempelajari akuntansi manajemen maksud saya, itu teman-teman juga masih akan menggunakan istilah-istilah yang sudah dipelajari di cost accounting ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tentang istilah-istilah basic ya, atau istilah dasar dalam cost accounting. Oke, yang pertama adalah cost itu sendiri. Jadi, apa itu cost gitu ya? Cost itu adalah suatu sumber daya yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Jadi, ketika perusahaan itu menggunakan sumber daya tertentu gitu ya untuk mendapatkan sebuah tujuan tertentu, maka di situ muncul cost. Jadi, cost itu akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya dan menghasilkan suatu barang gitu ya atau jasa. Kemudian untuk actual cost, istilah actual cost itu adalah cost yang sesungguhnya terjadi. Jadi cost yang memang sudah benar-benar terjadi. Kemudian ada juga istilah budgeted cost atau predicted cost. Itu adalah cost yang diperkirakan akan terjadi atau cost yang kira-kira akan muncul gitu ya. Jadi budgeted cost ini istilahnya bisa macam-macam, bisa predicted cost, bisa juga expected cost. Tapi yang secara umum adalah budgeted cost. Kemudian istilah yang keempat adalah cost object, yaitu adalah segala sesuatu yang diukur dengan cost gitu ya. Jadi segala sesuatu yang diukur dengan cost yang diinginkan itu namanya adalah cost object. Oke. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada beberapa contoh tentang cost object gitu ya. Cost object ini bentuknya bisa macam-macam, bisa produk, bisa service, bisa project, customer, activity, ataupun departemen gitu ya. Jadi cost object itu tidak hanya berbentuk produk saja, tapi bisa juga jasa dan yang lain. Contohnya misalkan kalau produk berarti ya misalkan itu adalah mobil dari BMW, itu bentuknya adalah produk sebuah mobil, itu cost objeknya. Kemudian kalau jasa ya berarti penjualnya gitu ya, atau penjual atau customer service-nya gitu ya, customer service di perusahaan tersebut. Kemudian kalau untuk project-nya, cost object-nya adalah misalkan proses R&D untuk pengembangan dari sebuah produk. Misalkan kalau di sini contohnya adalah produk DVD. Kemudian kalau customer ya berarti cost object-nya adalah seorang customer dari sebuah perusahaan gitu ya, pelanggan. Kemudian kalau activity, cost object-nya yaitu misalkan proses pemasangan mesin produksi. Kemudian kalau untuk departemen, bisa departemen apapun. Kalau di sini contohnya misalkan adalah departemen kesehatan dan keselamatan. Jadi cost object itu contohnya bisa bermacam-macam. Intinya adalah sesuatu yang bisa diukur dengan cost yang diinginkan itu adalah cost object. Oke, kemudian selanjutnya adalah istilah yang lain pada basic cost terminology, itu ada cost accumulation dan cost assignment. Jadi cost akumulasi itu adalah proses untuk mengumpulkan data-data tentang biaya dengan cara tertentu gitu ya. Jadi ketika sebuah perusahaan sedang melakukan proses pengumpulan data tentang cost apa saja yang terjadi atau cost apa saja yang muncul atau yang timbul gitu ya, itu namanya proses akumulasi atau cost accumulation. Sedangkan
Sedangkan cost assignment atau pembebanan cost gitu ya, jadi assignment itu artinya pembebanan, itu adalah suatu proses di mana membebankan cost yang sudah diakumulasi tadi ke dalam sebuah cost object gitu. Jadi di dalam cost assignment ini termasuk proses dari akumulasi cost ya, akumulasi cost ke cost object gitu ya. Membebankan ya cost yang sudah diakumulasi di atas ini ke sebuah cost object ya. Pada pembebanan cost ini ada dua cara. Yang pertama adalah tracing dan allocating. Jadi tracing itu artinya ditelusur gitu ya, penelusuran. Sedangkan allocating ya alokasi. Kalau tracing itu adalah cara pembebanan cost di mana caranya adalah dengan menelusuri cost apa saja yang timbul ya, cost apa saja yang timbul pada sebuah cost object. Biasanya cost yang bisa dilakukan dengan metode tracing ini adalah namanya direct cost atau cost langsung gitu ya. Sehingga kenapa menggunakan tracing? Karena direct cost ini cukup mudah untuk ditelusuri. Contohnya misalkan sebuah baju yang diproduksi, kita bisa tahu dari baju itu kita butuh kain berapa materialnya, kemudian untuk mengerjakan itu kita butuh membayar karyawannya itu berapa rupiah gitu ya, itu kita bisa langsung ketahui. Sehingga cost-cost tersebut masuk ke dalam direct cost dan itu bisa ditelusuri secara langsung. Sedangkan untuk metode allocating, biasanya cost yang menggunakan metode alokasi ini adalah cost yang masuk ke dalam indirect cost atau biaya tidak langsung. Kenapa? Karena indirect cost ini sangat susah untuk ditentukan di awal gitu ya. Perusahaan tidak bisa mengetahui langsung apakah suatu cost object ini memiliki berapa jumlah indirect cost-nya. Jadi tidak bisa langsung diketahui. Contohnya misalkan biaya sewa dari tempat produksi bajunya, sehingga perusahaan harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Sehingga metodenya adalah metode alokasi. Atau misalkan berapa jam sih mesin produksi gitu ya, mesin produksi yang digunakan untuk memotong kain atau yang digunakan untuk menjahit bajunya itu berapa lama butuh waktunya gitu, atau berapa rupiah gitu ya. Nah itu kita tidak bisa mengetahui secara langsung tanpa adanya perhitungan, sehingga harus membutuhkan metode alokasi. Kemudian selanjutnya adalah tentang direct dan indirect cost tadi. Sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya, tapi di sini akan dibahas secara detail. Jadi, yang pertama adalah direct cost. Direct cost itu adalah cost yang bisa secara mudah dan secara ekonomis ditelusuri ya ke cost objeknya. Jadi yang termasuk direct cost ini adalah misalkan bahan baku ya, bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung. Jadi misalnya direct material dan direct labor. Jadi misalkan sebuah baju gitu ya, maka yang masuk ke dalam direct cost adalah kainnya, material, dan tenaga kerja yang menjahit gitu ya, tenaga kerja langsungnya yang menjahit. Oke, kemudian yang masuk ke dalam indirect cost ya, jadi berdasarkan definisinya adalah kebalikan dari direct cost. Itu adalah cost yang tidak mudah untuk ditelusuri ke cost objeknya, sehingga butuh dialokasikan ya, karena tidak bisa ditelusuri, tidak bisa di tracing, maka untuk indirect cost caranya adalah dialokasikan ke cost objeknya gitu. Contohnya apa? Ya tadi misalkan berapa besar sih tenaga listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pemotong kainnya gitu kan, itu kita tidak bisa telusuri langsung dari satu unit produk, kita harus menghitungnya terlebih dahulu, sehingga itu masuk ke indirect cost. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada sebuah ilustrasi ya tentang direct cost dan cara pembebanannya. Misalkan di sini objeknya adalah sebuah mobil gitu ya, BMW. Untuk tipe cost-nya itu ada direct cost. Contohnya ya tadi misalkan adalah cost untuk besi dan ban dari mobilnya. Jadi ban dan besi itu kan berarti termasuk material ya. Jadi ini bisa ditelusuri langsung. Satu mobil misalkan butuh 4 ban. Jadi kita sudah bisa tahu langsung gitu berapa harganya, kita bisa telusuri langsung. Sehingga metode pembebanan ke cost objeknya adalah tracing gitu ya. Kemudian kalau indirect cost itu contohnya misalnya adalah biaya leasing atau biaya sewa dari pabrik
perakitan mobilnya ini. Jadi kita nggak bisa tahu nih berapa jumlah atau berapa rupiah biaya leasing atau biaya sewa dari pabrik produksinya, sehingga kita harus menghitung dahulu. Karena susah untuk ditelusuri, maka metodenya adalah allocation, bukan tracing, gitu ya. Baru nanti kalau sudah bisa dibebankan ke cost objeknya, di mana cost objeknya di sini adalah mobil BMW. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh dari cost macam-macam cost tadi gitu ya. Untuk direct cost itu bisa material, parts ini maksudnya adalah berarti bahan baku. Kemudian assembly line wage itu maksudnya adalah upah tenaga perakit gitu ya, artinya karyawan yang merakit mobil tersebut gitu. Jadi tenaga kerja langsungnya direct labor, dan ini adalah direct material. Sedangkan indirect cost-nya itu bisa berupa listrik gitu ya, listrik yang digunakan, kemudian biaya sewanya, misalkan, kemudian juga pajak juga bisa gitu. Kalau misalkan ada perusahaan lain mungkin power, kemudian water gitu ya, air, itu juga bisa masuk ke indirect cost. Kemudian selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi apakah sebuah cost itu dikatakan direct atau indirect. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah materiality, kemudian ketersediaan informasi, dan operational design-nya. Untuk yang pertama adalah materiality. Jadi semakin cost yang nilainya semakin kecil, itu artinya semakin imaterial. Jadi kalau semakin imaterial itu semakin tidak ekonomis untuk ditelusuri gitu ya. Artinya ketika dia semakin tidak ekonomis dan semakin tidak material, artinya cost tersebut masuk dalam kategori indirect cost. Tapi kalau nilainya itu besar dan material gitu ya, maka cost-nya itu dan itu layak untuk ditelusuri gitu ya, maka dia masuk ke dalam direct cost ya. Tadi contohnya adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kemudian faktor yang kedua adalah tentang ketersediaan informasi. Jadi semakin mudah kita mendapatkan informasi tentang cost tersebut, artinya semakin mudah untuk ditelusuri dan kita bisa mendapatkan informasi langsung tentang cost-nya ya. Itu maka cost tersebut dikategorikan ke dalam direct cost. Tapi semakin susah kita menelusuri atau mendapatkan informasi tentang cost tersebut, diperlukan adanya perhitungan terlebih dahulu, maka cost tersebut dikategorikan menjadi indirect cost. Kemudian tentang operational design itu maksudnya adalah ketika suatu cost tertentu itu digunakan secara khusus gitu ya pada suatu objek, maka itu lebih baik dikategorikan sebagai direct cost karena itu tadi secara khusus digunakan. Jadi itu yang utama gitu, sehingga dia masuk ke dalam direct cost. Kemudian selanjutnya adalah tentang cost behavior atau perilaku cost. Jadi sebuah cost itu bukan hanya punya jenis, tapi dia juga punya perilaku. Artinya trennya sebuah cost itu seperti apa? Kita akan lihat. Oke, untuk cost behavior kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada variable cost, kemudian fixed cost, dan mixed cost. Jadi kalau variable cost itu artinya adalah cost ini akan berubah seiring dengan banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau semakin meningkatnya aktivitas. Jadi, cost-nya akan berubah ketika unit yang diproduksi bertambah atau aktivitasnya bertambah. Sedangkan fixed cost gitu ya, fixed cost ini nilainya akan tetap walaupun unit yang diproduksi itu bertambah. Jadi misalkan ketika kita memproduksi sebuah baju gitu ya, ketika produksi bajunya itu 5, maka kita membutuhkan kain 10 meter. Kalau produksi bajunya bertambah menjadi 10 baju, maka kainnya bertambah menjadi 20 meter butuhnya. Itu namanya variable cost. Tapi kalau fixed cost gitu ya, itu tidak akan berubah walaupun jumlah baju yang diproduksi itu bertambah. Contohnya apa? Misalkan biaya sewa dari pabriknya gitu ya, pabrik tempat pembuatan baju. Ketika kita memproduksi baju 5 atau memproduksi baju 10, biaya sewanya tidak akan berubah gitu ya. Karena biaya sewa biasanya dibayar secara tahunan gitu ya. Bahkan ketika perusahaannya belum memproduksi baju atau belum memulai produksinya, kita sudah mempunyai biaya sewa gitu ya. Biaya sewanya sudah muncul dan itu harus sudah dibayar. Gitu. Jadi fixed cost itu akan tetap sama walaupun unit yang diproduksi atau aktivitasnya itu bertambah.
Kemudian yang ketiga adalah mixed cost. Mixed cost ini adalah percampuran antara fixed dan variabel gitu. Jadi dia nanti bentuk grafiknya pun juga gabungan antara grafik fixed dan variabel. Contohnya apa kalau mixed cost? Contohnya adalah gaji karyawan pemasaran gitu ya, marketing. Seorang karyawan pemasaran itu biasanya mereka punya gaji tetap gitu ya, yang dibayarkan nilainya sama setiap bulannya. Tapi mereka juga akan mendapatkan tambahan pemasukan ketika mereka bisa menjual sebanyak unit yang mereka bisa jualkan gitu ya. Jadi tambahannya itu adalah akan bertambah seiring dengan jumlah unit yang dapat mereka jualkan. Sehingga di situ terdapat unsur dari variable cost, yaitu adalah tambahan pemasukan. Tadi jika dia bisa menjual untuk sekian unit gitu ya, dan fixed cost-nya adalah pada gaji tetapnya yang nilainya sama setiap bulan. Oke, selanjutnya adalah di sini tentang proporsi jumlah dolar dan cost per unit ya untuk variable cost dan fixed cost. Kalau variable cost bedanya adalah jumlah dolarnya itu akan berubah seiring dengan jumlahnya output yang diproduksi. Semakin banyak outputnya, cost-nya juga semakin banyak. Seperti tadi yang saya jelaskan, bikin baju 5 gitu ya, maka harus membutuhkan kain sebanyak 10 meter. Maka cost-nya juga 10 meter untuk 10 meter. Kalau bikin bajunya 10, maka kainnya menjadi 20 meter. Cost-nya juga untuk 20 meter. Oke, bertambah total dolarsnya. Tapi untuk cost per unitnya adalah sama, tidak berubah. Sedangkan untuk fixed cost gitu ya, untuk total dolarnya dia tidak akan berubah walaupun outputnya itu bertambah. Mau dia produksi 5, mau dia produksi 10, atau bahkan dia tidak memproduksi sekalipun, biaya sewanya itu tetap gitu ya, dibayar per tahun. Tapi ketika kita akan menghitung cost per unit dari fixed cost, semakin banyak outputnya, itu akan semakin kecil cost per unitnya, karena fixed cost-nya ini dibagi dengan banyaknya output. Jadi semakin banyak outputnya, cost per unit dari fixed cost juga akan semakin kecil. Oke, selanjutnya adalah di sini kita bisa lihat ilustrasi dari grafik variable cost dan fixed cost. Kalau variable cost dia akan selalu meningkat ya seiring dengan jumlah produk yang dihasilkan gitu. Jadi misalkan di sini memproduksi 2000 unit, maka cost-nya adalah 100.000 dolar. Memproduksi 3000 unit, cost-nya adalah 150.000 dolar dan semakin meningkat. Sedangkan untuk fixed cost dia akan remain konstan atau tetap gitu ya, mau 20.000, mau 40.000, mau 60.000, cost-nya adalah sewanya tadi misalkan contohnya pada 2 dolar. Bahkan ketika dia belum memproduksi pun ya 0 unit di sini produksinya, dia sudah mempunyai cost sebesar 2 dolar. Oke. Jadi harus bisa dibedakan antara fixed cost dan variabel. Selanjutnya adalah tentang konsep biaya yang lain. Oke, yang pertama di sini teman-teman bisa melihat ada tentang cost driver. Apa itu cost driver? Yaitu adalah sebuah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi sebuah cost gitu ya pada rentang waktu tertentu. Jadi istilah cost driver ini sangat penting karena akan kita pakai sampai nanti teman-teman mempelajari akuntansi manajemen gitu ya. Ini sangat penting. Jadi cost driver itu adalah sebuah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi cost tertentu gitu ya. Bisa jadi misalkan cost driver itu contohnya bisa jam mesin gitu. Jadi sebuah mesin itu nilainya atau besaran nilai costnya itu dipengaruhi oleh lamanya mesin itu bekerja, dihitung berdasarkan jam gitu ya, jam mesin, atau misalkan jam tenaga kerja langsung. Jadi seorang karyawan itu dinilai berdasarkan lamanya dia bekerja, dihitung dalam berdasarkan jam gitu ya. Jadi cost driver itu adalah sebuah variabel yang mempengaruhi sebuah cost gitu ya, mempengaruhi munculnya cost pada rentang waktu tertentu. Kemudian ya contohnya kurang lebih itu. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada sedikit tambahan tentang relevant range gitu ya. Relevant range ini sebenarnya berhubungan dengan fixed cost. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa karakteristik asli dari fixed cost itu adalah tetap gitu ya. Jadi tetap dia walaupun berapapun unit yang diproduksi maka
cost-nya itu tetap. Tapi ada suatu momen atau suatu waktu di mana fixed cost ini dia juga akan berubah gitu. Dia akan meningkat dan kemudian dia akan konstan pada rentang waktu tertentu. Makanya di sini namanya adalah relevant range. Jadi contohnya di sini misalkan sebuah pabrik donat gitu ya misalkan, atau sebuah pabrik baju yang seperti sudah kita contohkan sebelumnya, dia memproduksi 0 sampai 120.000 baju gitu ya. Ketika dia memproduksi 0 sampai 120.000 baju, dia hanya membutuhkan satu pabrik gitu ya, yang biaya sewanya adalah $40.000. Tapi ketika dia tetap, jadi untuk memproduksi dari 0 sampai 120.000, biaya sewanya adalah $40.000 gitu ya, tetap. Sampai ke 120.000 dia tetap akan membayar $40.000 untuk biaya sewanya. Tapi ketika perusahaan tersebut akan meningkatkan jumlah baju yang diproduksi, yaitu misalkan 125 baju, ya, ternyata gudang atau tempat produksinya sudah tidak cukup, maka perusahaan harus menambah tempat produksi lagi atau menyewa pabrik tambahan gitu ya, di mana di situ akan meningkatkan biaya sewanya. Yang tadinya hanya satu pabrik, ketika jumlah produksinya meningkat gitu ya, maka dia harus menyewa 2 pabrik, sehingga biaya sewanya juga menjadi 2 kali lipatnya. Nah, rentang dari 120.000 ke 240.000 ini juga akan konstan sebanyak $80.000. Jadi ini adalah batas maksimum gitu ya, batas maksimum dari gudang yang kedua gitu. Nah, berikutnya juga ketika produknya akan bertambah lagi menjadi misalkan 250.000 unit ya atau pieces gitu, maka perusahaan harus menyewa gedung yang ketiga karena tidak cukup tempatnya, sehingga biaya sewanya juga akan bertambah. Jadi relevant range itu artinya adalah suatu rentang khusus untuk fixed cost gitu ya, dimana dia akan tetap pada rentang nilai tertentu, kemudian dia akan meningkat gitu ya. Kemudian dia akan tetap lagi dan akan meningkat sejumlah dengan peningkatannya. Gitu. Jadi fixed cost artinya bisa berubah menjadi variabel pada rentang tertentu, tapi karakteristik asli dari fixed cost adalah tetap. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah ini gambaran dari kombinasi antara cost gitu ya. Jadi cost itu bisa bersifat langsung dan tidak langsung atau direct dan indirect, dan dia punya apakah dia variabel atau fix. Jadi kombinasinya bisa dia direct dan variabel, direct dan fix, atau indirect dan variabel, atau indirect dan fix. Oke, kita lihat ilustrasinya di slide berikutnya. Ya, contohnya adalah misalkan di sini untuk mobil BMW gitu ya. Untuk yang di sisi horizontal itu adalah tentang pembebanan cost-nya gitu ya, ada direct dan indirect cost-nya. Sedangkan di sisi yang vertikal itu adalah cost behavior-nya atau variable atau fixed cost. Jadi kita lihat dulu yang pertama, direct dan variable cost. Contohnya apa? Dia biayanya langsung dan sifatnya adalah variabel gitu ya. Kita contohnya adalah misalkan ban yang digunakan untuk merakit mobil. Jadi kenapa ini bisa disebut direct dan variabel? Karena ban itu adalah bahan baku langsung, maka dia bisa ditelusuri langsung sehingga masuk ke direct cost seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan kenapa variable cost? Ya karena semakin banyaknya mobil yang diproduksi, maka jumlah ban yang dibutuhkan juga meningkat, sehingga ban yang digunakan untuk merakit mobil itu artinya masuk ke dalam direct cost dan variable cost. Oke, selanjutnya misalkan ada direct cost dan fixed cost gitu ya. Contohnya adalah misalkan gaji supervisor pada departemen perakitan mobil gitu ya. Jadi kenapa dia direct cost? Karena di sini adalah gaji karyawan, gaji tenaga kerja langsung atau gaji direct labor gitu ya. Itu adalah yang bisa ditelusuri langsung sehingga itu masuk ke direct cost. Kemudian kenapa fixed cost? Karena biasanya supervisor ini gajinya tetap setiap bulannya sehingga dia tidak berubah gitu ya. Bukan seperti marketing yang setiap ada
penambahan penjualan, dia mendapatkan tambahan pemasukan. Kalau untuk supervisor, dia tiap bulan gajinya tetap, sehingga dia masuk ke dalam fixed cost gitu. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Kurang lebih untuk penjelasan dari chapter 2 untuk part 1 itu seperti ini. Jadi untuk kelanjutannya teman-teman bisa mengecek di video selanjutnya di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.